Hatuan ini jangan sampai pernah lembek dan jangan sampai pernah terpengaruh politik-politik. Kalian adalah prajurit profesional. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan pesan khusus dalam peringatan ulang tahun ke-40 Satuan 81 Kopassus atau dulu lebih dikenal dengan Sat 81 Gultor. Sebagai komandan pertama, Luhut juga menceritakan bagaimana awal terbentuknya pasukan yang berisi prajurit terbaik itu. Di mana ketika itu dirinya bersama Prabowo Subianto diminta Jenderal Benny Murdani untuk ikut pendidikan GSG 9 di Jerman. Melalui unggahan video di akun Instagram miliknya, Luhut bercerita panjang tentang satuan pasukan elit ini. Komando! 40 tahun yang lalu, saya masih ingat, saya lebih 40 tahun sebenarnya, 40 tahun saya mengikuti pendidikan di Special Forces di Amerika, di Fort Bragg. Kemudian saya juga menempuh pendidikan di JSG 9 di Jerman, dan kemudian saya mendapat kesempatan juga ke SIS di Inggris. Dan satu ketika tahun 80 Pak Benny Murdani manggil kami Intel Bais waktu itu untuk dipersiapkan pergi ke Jerman karena beliau mengantisipasi ke depan ini akan banyak ancaman teroris di dunia. Kami diperintahkan dengan Jenderal Prabowo untuk berangkat ke Jerman mengikuti pendidikan GSG 9 dan sekaligus menyiapkan satu unit, beliau sebut krem de la krem dari TNI. Dan kami belajar di sana untuk melihat, mengombinasikan apa yang kami alami selama pendidikan di Special Forces di Fort Bragg, kemudian juga di Hanglar, Germany, dan juga di SIS di UK, dan kemudian tentu dengan pengalaman operasi kami di Timur Timur maupun di Papua maupun di Kalimantan. Saya berpangkat mayor waktu itu, Prabowo kapten. Disitulah kami akhirnya menyusun satu organisasi yang kemudian kami sebut Detasmen 81 Kopasanda. Detasmen 81 ini kenapa 81 dapat? Karena waktu itu kita melihat operasi pembebasan sandera di Don Muang di Thailand pada tahun 81. Jadi kita mudahnya membuat itu dan kami laporkan pada Jenderal Yusuf, Menteri Pertahanan Keamanan Panglima ABRI, dan beliau segera setuju. Beliau mengatakan angka 9 itu angka tertinggi. Jadi saya setuju, Luhut kamu buat namanya Detasmen 81. Itulah awalnya ini. Dan kemudian Pak Benny memang memerintahkan untuk membuat yang kecil. Dan dari situ kami belajar bahwa satuan elit itu harus memiliki spesialisasi. Itu sebabnya kemudian Detasmen 81 ini membuat berbagai macam spesialisasi sesuai dengan tuntutan tugasnya. Dan itu juga kemudian yang mewarnai waktu Jenderal Sintong menjadi Danjen Kopassus, kita melakukan reorganisasi Kopassus sesuai permintaan dari Jenderal Benny Murdani yang sebagai Panglima ABRI waktu itu. Itulah embrio sebenarnya Detasmen 81 yang terbentuk, dan kita membuat individual land navigation selection. Itu yang tugasnya saya masih ingat persis karena itu saya waktu itu merumuskan mencari prajurit-prajurit yang mampu membuat keputusan cepat tepat dalam keadaan tertekan. Jadi individual land navigation itu betul-betul menjadi satu standar untuk masuk di Den 81 dan kemudian hari juga di Kopassus. Nah, para prajurit Den 81 itu 40 tahun yang lalu. Waktu berjalan sangat cepat sekali. Dan saya selalu ingat betul waktu saya sebagai pendiri dan sebagai komandan pertama selalu mengingatkan kepada seluruh prajurit kesetiaan kepada institusi. Itu sebabnya kami sebutkan di dalam
bendera Den 81 itu kami sebut siap, setia, berani. Siap kapan saja dia siap operasi, setia dia tunduk taat kepada Sabta Marga dan tegak lurus pada organisasinya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi. Dan berani, dia berani harus melakukan tugasnya dengan apapun konsekuensinya. Jadi siap, setia, berani untuk gampang diingat oleh setiap prajurit di Satuan Detasmen 81. Saya sekali lagi sebagai seorang senior dan pendiri dari satuan ini sudah banyak prestasi-prestasi yang kalian capai. Jangan cepat berbangga diri atau jadi sombong. Bangga boleh tapi jangan sombong. Dan saya minta kalian ingat, tidak pernah atau jangan pernah lari dari Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu pegangan kalian. Saya pendiri, saya komandan pertama, tapi saya sekarang adalah purnawirawan. Kalian ke saya tidak punya garis komando, tapi kalian tetap hanya menghormati senior-senior yang pernah bertugas di tempat kalian. Ke depan saya kira tugas kalian makin berat dan saya berharap juga pada Kopassus untuk kalian selection course-nya itu jangan pernah diturunkan standarnya. Standar penerimaan di Detasmen 81 saya minta tetap dipertahankan. Latihan spesialisasi itu jangan pernah dikurangi. Perang hutan anti gerilya itu jangan pernah dikurangi karena itu adalah basis dari seorang pasukan khusus. Jadi lindung tinjau, lindung tembak, daya tembus tembakan dan semua itu yang pernah dulu saya latihkan sama kalian jangan pernah dikurangin. Kemanapun, apapun profesionalismemu, tetap basisnya itu adalah basis militer dasar. Jadi DPR 1, DPR 2 dan seterusnya yang saya buat dulu, itu saya minta kalian pelajari. Saya berharap dengan umur 40 tahun yang sudah menurut saya sudah mulai dewasa ini, Satuan ini jangan sampai pernah lembek dan jangan sampai pernah terpengaruh politik-politik. Kalian adalah prajurit profesional yang hanya berdiri untuk Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dan ingat janji komandomu ya. Lebih bagus pulang nama daripada gagal dalam tugas. Dan saya minta loyalitas kalian tuh betul-betul kepada NKRI, kepada Merah Putih dan ini penting kalian pertahankan. Dan ingat dari saya, jaga nama, derajat dan kehormatan Satuan Detasmen 81 ini. Itu titipan dari saya, teruslah kalian mahir, handal dan profesional dan tetap rendah hati, lebih banyak sedikit bicara tapi berlatih dengan baik, sekali lagi berlatih sehingga kalian bisa menjadi satuan yang tetap elit dan satuan yang tetap disegani dan ditakuti oleh siapapun. Sekian, terima kasih, dirgahayu dan jaya selalu Satuan 81 Kopassus. Siap, setia, berani. Komando!